Baiklah, pada poin selanjutnya saya akan bahas terkait dengan permasalahan dalam usaha kecil menengah. Dalam jalannya usaha kecil menengah ini pastinya menemukan permasalahan-permasalahan yang muncul, baik itu dari faktor internal maupun dari faktor eksternalnya. Menurut Hafsah sendiri, permasalahan yang muncul dari faktor internal itu ada 3. Yang pertama, kurangnya permodalan, yang kedua SDM yang terbatas, dan yang ketiga adalah lemahnya jaringan usaha. Yang pertama adalah kurangnya permodalan. Jadi usaha kecil menengah ini adalah usaha milik perorangan. Jadi modal yang didapatkan pun itu adalah dari si pemilik usaha itu sendiri, sehingga hal ini akan sulit untuk membuat usahanya itu bisa berkembang karena modalnya itu terbatas. Selanjutnya adalah SDM yang terbatas. Keterbatasan SDM di sini dari segi pendidikan formal, pengetahuan maupun keterampilannya. Ketiga hal tersebut padahal sangat-sangat penting dibutuhkan untuk usaha yang baru merintis, terutama usaha kecil dan menengah. Apabila dari SDM-nya sendiri tidak memiliki 3 skill tersebut, maka hal ini akan berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan perusahaan itu sendiri. Dan juga keterbatasan SDM ini juga akan membuat usaha ini relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan baru untuk meningkatkan daya saing produk. Selanjutnya adalah lemahnya jaringan usaha. Jadi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga memiliki jaringan usaha yang terbatas. Produk yang dihasilkan pun jumlahnya terbatas dan kualitasnya kurang, sehingga hal ini akan membuat usaha kecil ini kalah saing dengan usaha besar yang memiliki jaringan yang solid dan didukung oleh teknologi yang memadai. Baiklah, selanjutnya adalah permasalahan yang muncul karena adanya faktor eksternal. Yang pertama adalah iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah ini. Dari tahun ke tahun semakin disempurnakan, tetapi masih dirasa belum kondusif. Seperti contohnya adalah adanya persaingan yang tidak sehat antara perusahaan-perusahaan kecil dengan perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua adalah terbatasnya sarana prasarana usaha. Jadi kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat sarana dan prasarana mereka itu cenderung tertinggal dibandingkan dengan usaha-usaha yang sudah menggunakan alat-alat canggih masa kini dan menerapkannya ke dalam perusahaan mereka. Yang ketiga adalah implikasi otonomi daerah. Jadi otonomi daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan juga mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem akan berimplikasi terhadap bisnis kecil. Salah satunya adalah pungutan-pungutan baru. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan menurunkan daya saing UKM itu sendiri. Selanjutnya adalah sifat produk dengan lifetime pendek. Ini adalah salah satu ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh produk industri kecil. Jadi kebanyakan UKM itu produknya adalah handmade sehingga produk yang dihasilkan itu terbatas. Hal ini yang membuat mereka itu kalah saing dengan perusahaan besar yang menggunakan mesin-mesin sebagai pencetak produk yang lebih cepat. Yang terakhir adalah terbatasnya akses pasar. Jadi pangsa pasar yang sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar membuat akses pasar untuk usaha kecil ini terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk memasarkan produknya, dan hal ini yang memicu kegagalan atau kebangkrutan terhadap usaha kecil menengah.